Kabupaten Bekasi. Saat ini saya akan melakukan kegiatan observasi yang hari ini akan diawali dengan observasi dan saya akan ditemani oleh Ibu Bella Badia sebagai guru yang akan selamat siang. Hari ini kita melakukan observasi adalah kegiatan di mana sebelum melakukan observasi atau supervisi kita dapat berbincang-bincang. Ini sini saya ingin menanyakan beberapa hal yang dikatakan gimana mengajar pelajaran apa? Pendidikan bisa menurut biasa pencarian rencananya kegiatannya akan saya laksanakan di kelas dua kali satu pada hari Senin hari Senin jam 6 dan kedua ya kira-kira Bu nanti di hari Senin melakukan observasi ya tujuannya apa yang akan terjadi itu pembelajarannya untuk hari Senin itu saja lalu diatur dengan kelompok-kelompok jadi beberapa kelompokan saja. So karyanya kira-kira yang akan diterapkan sama itu sisi itu ya akan itu. Mungkin kami tentu saja penting sekali lancar dalam membaca belajar ya. Jadi makanya itu mungkin yang sangat penting sebenarnya. Kemudian kita teruskan dalam programnya akan memang bisa segera gitu. Karena itu yang menjadi kelompok aku harus berkomunikasi menjelaskan bahwa tidak sebagai manusia sebagai anak-anak kelompok misalnya kelompok saja jelaskan akibat dari akibat yang terjadi dari musibah kami disebut banjir. Apa akibat yang terjadi dari polusi udara, misalnya untuk polusi udara dan bising motor. Terus nanti di hari ini kira-kira metode apa yang kita gunakan yang saya gunakan yang pertama yaitu dibagi kelompok. Kemudian yang kedua metode itu memunculkan kreativitas dan imajinasi siswa sehingga siswa bisa memahami bagaimana caranya menanggulangi mencegah musibah yang terjadi akibat lalai dalam masyarakat. Ini saya melakukan sebanyak hari Senin dan karena buatkan pembiasaan acara gitu ya dan itu terima kasih atas kegiatan seperti ini. Kita ketemu lagi pada hari Senin kita supervisi sebenarnya kita berpuasa yang supervisi kita itu juga selesai belajar ketemu hari Senin depan.
perhatikan ke papan tulis. Perhatikan sebentar. Tetapi kalau tidak melihat papan tulis pun kalian sudah hafal ya? Sudah. Mari sama-sama kita awali dengan speaking. 1, 2, 3. Putar, 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 tangan diputar. Gulung, gulung, tangan digulung. Putar melingkar di atas pagar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Silakan Zikri pimpin doa bersama. Ayo semuanya, sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Anak-anak, hari ini Ibu periksa dulu, Ibu absen dulu kehadiran kalian. Semuanya hadir ya, kecuali Raka sakit. Kalau sakit, Raka dan kalau sakit kita doakan bersama, mudah-mudahan lekas sembuh. Amin ya Rabbal. Baik anak-anak, untuk selanjutnya materi kita yang minggu kemarin, pada hari Senin kemarin, materi kita menjelaskan mengenai bab 1, yaitu tema 1 alif lam di mana yang ada pada lafaz jalalah, yaitu pada lafaz Allah, alif lam yang ada pada lafaz Allah, kemudian hukum bacaan tarkib dan hukum bacaan tafsir yang ada pada lafaz jalalah yang mengikuti kalimat jalalah atau sebelum kalimat jalalah. Kita lanjutkan materi kita pada hari ini. Masih bab 1 anak-anak. Inspirasi Al-Quran, melestarikan alam dan menjaga lingkungan. Nah, silakan dibuka bukunya, yaitu halaman 5. Halaman 5. Nah, mari kita baca bersama-sama Al-Quran surat Al-Rum, surat ke-30 ya, ayat 41 bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhahara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Shadaqallahul azim. Artinya, lihat halaman 9. Dibaca, artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan
Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Sadaqallahul azim. Anak-anakku yang ibu banggakan, jadi pada bab 1 dengan judul Inspirasi Al-Quran Melestarikan Alam Menjaga Kehidupan, betapa sangat pentingnya peran serta manusia, peran serta kita di dalam menjaga kelestarian alam. Karena apabila kita sebagai manusia yang ditugaskan oleh Allah menjadi khalifah di muka bumi ini, menjadi pemimpin, pemelihara, penjaga, pelindung alam ini, tidak melaksanakan kewajiban kita untuk melestarikan lingkungan, untuk menjaga keindahan keamanan lingkungan sekitar, maka yang akan terjadi adalah bencana. Misalnya bencana yang terjadi karena apa, Dere? Membuang sampah membuang sampah sembarangan. Akibatnya lingkungan kotor, kemudian rawan kebakaran, kemudian juga karena sampah yang bertumpuk, kemudian sampah yang memadati gorong-gorong, misalnya lingkungan kita akan terjadi banjir. Nah, itu diantaranya. Kalau kita tidak bertanggung jawab melestarikan lingkungan, menjaga lingkungan kita, yang akan terjadi adalah musibah. Anak-anak, sekarang ibu berikan tugas kepada kalian setiap kelompok. Masing-masing kelompok silakan mengembangkan pemikiran dan imajinasinya mengenai akibat perbuatan manusia tidak menjaga lingkungan, sehingga lingkungan rusak, alam rusak. Silakan disediakan kartonnya di atas meja. Boleh ditindih seperti ini. Baik, untuk kelompok 1, Suci dan kawan-kawan, ibu tugaskan untuk menyampaikan imajinasinya melalui lukisan di karton, yaitu kerusakan lingkungan akibat yang menyebabkan banjir, yang menyebabkan kebakaran. Kerusakan lingkungan yang menyebabkan kebakaran. Nanti bisa dijelaskan oleh Suci dan kawan-kawan, misalnya karena buang puntung rokok sembarangan, mengucapkan salam, kemudian anak-anak menyambut salam kita
dengan kompak. Kemudian dilanjutkan dengan WA yang dipimpin oleh ketua kelas. Kemudian pada saat itu kita lanjutkan lagi dengan mengecek kehadiran siswa itu. Untuk selanjutnya pada saat itu pembelajaran kita dilanjutkan dengan refleksi tentang pelajaran yang sudah mereka pelajari pada minggu sebelumnya. Dilanjutkan dengan materi pelajaran baru. Nah, materi pelajaran baru pada saat itu temanya pentingnya menjaga pelestarian lingkungan. Jadi sesuai dengan FPP ya Bu ya? Betul, sangat sesuai dengan FPP yang sudah saya siapkan. Sangat sesuai. Nah, kemudian alhamdulillah Ibu Yuni, ternyata antusias anak-anak di dalam mempelajari materi yang berjudul pentingnya menjaga pelestarian lingkungan ini sangat luar biasa. Ketika saya menyampaikan materi kepada mereka, memantik mereka dengan pertanyaan-pertanyaan, mereka menyambutnya dengan pengetahuan yang ternyata pengetahuan mereka banyak yang bisa mereka ambil dari lingkungan sekitarnya ataupun dari sosial media, IT, dan lain sebagainya. Ya Bu, sesuai dengan murid ya Bu ya? Betul, sesuai bahwa memang seperti itu kejadiannya. Fenomena pada saat ini yang terjadi. Banyak hal-hal yang harus kita perhatikan agar tidak terjadi kerusakan lingkungan. Pada saat itu saya menugaskan kepada siswa, yaitu agar mereka mencoba mengapresiasikan imajinasi mereka tentang berbagai macam musibah yang terjadi akibat dari manusia pencemaran lingkungan. Akibat dari pencemaran lingkungan, di antaranya sebab-sebab musibah banjir dan akibatnya, kemudian sebab-sebab kebakaran hutan dan akibatnya, dan lain sebagainya. Mereka langsung menuliskannya, melukiskannya di karton yang mereka bawa per kelompok. Saya buat per kelompok itu sudah sesuai dengan kebutuhan siswa itu ya? Betul. Langsung mereka tuangkan ide-ide mereka tuangkan sehingga hasilnya sangat luar biasa. Setelah itu Ibu Yuni, saya lanjutkan karena saya melihat setiap kelompok sudah siap dengan masing-masing tugasnya selesai. Saya pinta mereka per kelompok ke depan untuk menyampaikan apa saja yang sudah mereka kerjakan, apa yang mereka gambar, dan silakan mereka ceritakan. Diceritakan oleh mereka per kelompok yang sesuai dengan tema, yaitu pentingnya menjaga lingkungan. Berarti Ibu udah mampu ya Bu ya mengelola kelasnya gitu ya Bu ya? Alhamdulillah alamin hasilnya sangat luar biasa. Itu karena motivasi aktivitas dari siswa itu sendiri. Berarti Ibu sudah bisa membuat pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa ya Bu ya? Betul. Ya Bu ya, kemarin juga siswa senang ya Bu ya? Betul. Iya Bu. Nah ini Bu, lanjut ke itu ya Bu ya? Yang menjadi hambatan Bu, tadi Ibu bilangnya kayak kemarin saya lihat observasi nggak bagus ya. Kira-kira nih buat Ibu udah bagus itu. Yang menjadi hambatan kendala saat pembelajaran apa Bu? Secara mayoritas, secara keseluruhan, saya merasa pembelajaran saya sudah cukup berhasil, Ibu Yuni. 80% siswa itu sudah mampu menguasai materi dan menunjukkan keberaniannya untuk menyampaikan imajinasi mereka, pemikiran mereka, yaitu kisah peristiwa-peristiwa bagaimana pentingnya menjaga lingkungan sekitar. Jadi mereka itu berani, tetapi juga Ibu Yuni, tidak semua siswa sama dalam satu kelas kondisinya. Ada juga yang memang mereka itu memiliki keterlambatan di dalam memahami atau menyampaikan materi yang harus mereka kerjakan. Tidak berani di dalam menyampaikan ide dan pendapatnya. Ketika mereka ditugaskan untuk membaca, mereka bahkan malu-malu. Dalanya seperti itu. Ada siswa yang malu-malu ketika disuruh membaca.
dan lain sebagainya, menyampaikan tugas yang sudah mereka berikan. Di antaranya kendalanya seperti itu. Alhamdulillah bisa ya, Bu, ya. Alhamdulillah bisa dikendalikan, Bu Yuni. Terus Ibu, bagaimana perasaan Ibu nih dengan kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan? Perasaan saya merasa cukup puas bisa menyampaikan kepada mereka tentang materi ini. Dan saya cukup bahagia karena ternyata sambutan dari murid-murid saya sangat antusias di dalam mempelajari materi ini. Nah, terus bagaimana merespon anak ini tuh saat Ibu memberikan pembelajaran yang di kelas ini? Saya menyaksikan. Baik. Anak-anak pada saat itu kondisinya tertib, kemudian tenang sampai pelajaran selesai, bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Itu senang, mereka juga senang. Saya puas dengan sambutan mereka, antusias mereka juga senang mempelajari hal ini. Terus kemudian apa sebenarnya yang dilakukan selama kegiatan pembelajaran dan bagaimana manfaat untuk perkembangan anak? Hal positifnya yaitu saya bisa membuka pikiran mereka bahwasanya sangat penting menjaga lingkungan sekitar itu. Betapa rusaknya seandainya lingkungan sekolah kita biarkan bertebaran masing-masing. Oleh karena itu sangat penting, misalnya disiplin untuk membuang sampah pada tempatnya dan lain sebagainya, membersihkan lingkungan, membiarkan selokan-selokan agar tidak terjadi banjir, menjaga lingkungan pohon-pohon agar indah dan nyaman. Ini terakhir Bu ya. Terakhir nih, jadi mereka sudah presentasi ya. Dan setelah presentasi tersebut, rencana tindak lanjut ke depannya gimana nih Bu? Setelah saya melaksanakan observasi ini, tentu saja saya ingin menindaklanjuti kegiatan siswa, kegiatan mengajar belajar ini agar menjadi nyaman. Di antaranya senantiasa menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekitar dari pencemaran lingkungan karena sampah. Kemudian juga menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekitar. Menjaga kebersihan siswa juga. Kebersihan siswa agar merasa nyaman dalam belajar. Kemudian terus meningkatkan kesadaran kepada siswa betapa pentingnya menjaga kebersihan lingkungan untuk kebaikan kita dan seluruh manusia. Kira-kira nih Bu, kalau seandainya bagus banget ya, bagus ya. Untuk nilaian dari 4 sampai 10, kira-kira ini berapa? Semangat, saya harus meningkatkan. Saya sudah siap menjadi seorang pendidik, maka saya harus siap dengan konsekuensinya menjadi anak yang sebaik-baiknya. Ya, terima kasih ya Bu ya. Mungkin dari BP ada ya, jadi apa namanya? Semua saya bisa ini sudah ya Bu, belajar pasien kemarin ya. Tujuannya sesuai dengan PP-nya, ya sekarang buat speaking ya, buat kemarin ini ya Bu. Terus kemudian Ibu berencana ke depan akan usaha mengevaluasi lagi dan juga lebih baik lagi, ya kan? Terus juga memotivasi anak untuk berbersihkan lingkungan ya. Semoga saya setuju selalu semangat Ibu ke depannya, semoga menjadi sumber guru-guru. Gitu jadi kita kalau gitu Bu, cukup dari kami ya. Cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.